Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya jazakumullah khair. Memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu-minggu yang lalu. Panjenengan masih ingat mboten Pak Bu? Waktu membahas di sini, kami membahas di sini tentang masalah apa? Tentang masalah sahabat Nabi. Jadi nanti insya Allah ketika saya yang ngisi, kita akan bahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Kita akan cerita tentang kisah-kisah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, di pertemuan yang telah lalu, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit murajaah. Di pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwasanya seorang muslim sejati dia tidak boleh mencela sahabat Nabi, ya. Karena sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang dijamin dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mereka masuk surga, dan yang kedua, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencela mereka. Dan berbagai macam keutamaan para sahabat yang sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang salah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, bahkan sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Kira-kira sinten Pak Bu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah pembahasan yang pertama. Mungkin ada 2 atau 3 pembahasan, ya. Disambung dengan pertemuan yang akan datang. Nah, yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa sih sebenarnya nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Kalau selama ini kita taunya kan cuma Abu Bakar As-Siddiq, ya. Mungkin sebagian dari kita taunya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama aslinya itu siapa? Nah, Ustadz, memang Abu Bakar kuwi kudu jeneng asli? Bukan Pak Bu, itu kunyah, ya. Kunyah itu sederhananya ya, misalnya nih, panjenengan punya anak namanya Muhammad.
Maka kunyahnya panjenengan berarti Abu Muhammad. Panjenengan sinten putrane Pak Munji? Sinten? Vita. Berarti Abu Vita kados niku. Sing putrane jaler sinten? Jenengan Pak? Putrane sinten? Hah? Jenengan gadah putra? Anak pertama sinten? Sinten? Restu. Perempuan lagi nggih. Yang laki-laki sinten? Jenengan Pak, perempuan. Nggih. Sing jaler panjenengan Pak? Nggih panjenengan? Sinten? Alfian, berarti Abu Alfian ya. Kalau saya putranya namanya Yusuf, berarti Abu Yusuf. Ini Abu Bakar. Ustaz, berarti anaknya Abu Bakar namanya Bakar? Bukan juga. Ya. Jadi ada beberapa kunyah itu yang diambil dari nama dan diambil dari kebiasaan. Dan ini pembahasannya panjang, kita nggak masuk ke sini. Ya. Nah terus Ustaz, siapa nama aslinya Abu Bakar itu? Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Sinten Pak, Bu? Abdullah bin Utsman. Ya, kalau kita sebutkan nasabnya itu sangat panjang. Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Ya. Ya ringkasnya Abdullah bin Utsman. Ya, gitu aja. Itu kita ngafalinnya seperti itu aja nggak apa-apa. Ya. Dan lebih terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Bapaknya Abu Bakar tadi namanya sinten Pak? Bu? Utsman. Utsman ini juga punya kunyah. Namanya adalah Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini beliau punya apa itu namanya ya? Garis keturunannya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini nyambung, ya. Jadi kakeknya itu ada yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ustadz, tadi kan bahas tentang Abu Bakar. Terus nama As-Siddiq itu diambil dari mana Ustadz? Kan biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Abu Bakar sudah, ya, itu kunyahnya beliau. Terus sekarang As-Siddiq. As-Siddiq ini nama asli atau apa Ustaz? As-Siddiq ini adalah gelar. Ya. Gelar yang disematkan kepada beliau, gelar yang diberikan kepada beliau karena sifatnya beliau yang sangat jujur dan amanah. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Dan sebelum beriman Pak Bu, Abu Bakar ini sangat terkenal jujurnya, amanahnya, akhlaknya sangat baik. Sehingga ketika di zaman jahiliyah dulu, Abu Bakar sudah dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy dengan As-Siddiq, orang yang jujur. Apalagi setelah masuk Islam, beliau yang pertama kali membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika banyak para sahabat yang masih ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, Abu Bakar laki-laki yang pertama kali mengiyakan wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu As-Siddiq adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar karena sifatnya yang jujur, amanah, terpercaya, dan baiknya. Dan hal ini jamaah sekalian, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa
jika seorang hamba, jika manusia itu senantiasa berbuat jujur, maka dia akan dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dengan kejujurannya. Dan sebaliknya, jika orang selalu senantiasa berbuat dusta, senangnya bohong, tidak amanah, maka dia akan dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai pendusta. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Kalian wajib untuk bersifat jujur. Sudah sewajibnya, sudah seharusnya kalian memiliki sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya sifat jujur itu akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jika seseorang dia senantiasa berbuat jujur dan menjaga kejujurannya ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuktaba hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Gambaran sederhananya ya, misalnya nggih, panjenengan ingin memberikan sebuah amanah yang benar-benar harus dijaga. Lalu panjenengan mengumpulkan beberapa orang tokoh misalnya di desanya panjenengan. Oke, kian duit sekepok semene, amanah dari umat. Kira-kira siapa sih nyekel ya? Panjenengan pasti langsung berpikiran, katanya Pak Fulan nggih, sing cocok. Mungkin ada di antara panjenengan saran, kepriwe nek Pak A. Lalu ada yang bantah, lah aja Pak A lah. Kayaknya sering ora amanah. Sebagian dari kita ada yang bisa menebak-nebak itu ya, jamaah sekalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifatnya yang terlihat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan pada dirinya. Kalau orang itu jujur, maka orang-orang yang di sekitarnya akan sepakat amanah, insya Allah aman diberikan kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau orangnya suka berdusta, maka kayak tadi, kalau yang jujur terkenal dia akan jujur kejujurannya, kalau dusta dia akan terkenal dengan kedustaannya. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wal kadhib, dan berhati-hatilah kalian dari sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya sifat bohong itu akan menghantarkan pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu akan menghantarkan pelakunya kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jika ada seseorang dia senantiasa berdusta dalam kesehariannya, senantiasa bohong, dan dia menjaga sifat bohongnya ini, kata Nabi SAW, maka kata beliau akan ditulis pada dirinya bahwasanya dia ini adalah seorang pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sepintar-pintarnya pendusta menutupi kedustaannya, pasti akan terbongkar juga. Dan sebaliknya, sepandai-pandainya orang yang jujur menyimpan kejujurannya untuk tawadu supaya bisa menjaga dirinya, maka Allah akan perlihatkan bahwasanya fulan ini orangnya jujur.
Orang-orang jadi akan tahu, padahal aslinya dia tidak memberitahu nyong jujur ge. Nggak pernah orang jujur seperti itu. Lah terus kenapa kok dia bisa tahu, bisa orang-orang lain itu bisa tahu kalau dia itu orang jujur? Allah yang memberitahu. Allah yang akan memberikan kepada orang-orang di sekitar ya sedikit firasat bahwasanya itu fulan orangnya jujur, amanah karena perbuatan yang dia pegang, yaitu kejujuran. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu sifatnya Abu Bakar ya. Kenapa beliau bisa mendapatkan julukan As-Siddiq? Karena sifatnya beliau baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam, beliau adalah orang yang amanah, jujur. Nah, kemudian selanjutnya, istrinya Abu Bakar itu siapa, Ustadz? Siapa saja? Ini adalah pembahasan selanjutnya. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar ini memiliki 4 istri. 2 dinikahi sebelum masuk Islam dan 2-nya dinikahi setelah masuk Islam. Nonton pinten? 4. Ya. Di masa jahiliyah, Abu Bakar menikah dengan 2 wanita. Insya Allah. Yang pertama namanya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian yang kedua namanya adalah Ummu Ruman. Okay. Ummu Ruman. Yang pertama sinten, Pak? Qutailah ya, Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian yang kedua Ummu Ruman. Ini dinikahi sebelum masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, beliau juga menikahi 2 wanita. Yang pertama Asma binti Umais. Asma binti Umais. Yang kedua Habibah binti Kharijah. Ya. Dan semuanya ini adalah muslimah. Yang pertama Qutailah ini masuk Islam. Kemudian Ummu Ruman juga masuk Islam. Kira-kira ibunya Aisyah yang mana, Pak? Kan anaknya Abu Bakar kan ada yang namanya Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah. Ibunya ini siapa? Ibunya Aisyah ini adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman. Jadi ketika menikah dengan Ummu Ruman, lahir anaknya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Itu istri-istri beliau ada 4. Putra-putri beliau siapa saja, Ustaz? Putranya Abu Bakar itu ada 3, putrinya ada 3. Ada 3, ya. Jadi pas gitu, Masya Allah. Istrinya ada 4. 2. Putranya ada 3, istrinya ada putrinya ada 3. Masya Allah. Nah, putra yang pertama namanya adalah Abdurrahman. Ini dari Ummu Ruman. Ya. Kemudian yang kedua Abdullah. Yang ketiga Muhammad. Kemudian yang berikutnya yang putri. Yang pertama adalah Asma. Yang kedua adalah Aisyah. Yang ketiga adalah Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini ketika lahir Abu Bakar radhiyallahu anhu pun wafat. Jadi ketika Ummu Kulsum lahir, Abu Bakar meninggal. Jadi putra yang pertama tadi sinten Pak, Bu? Abdurrahman. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Muhammad. Putrinya yang pertama sinten? Asma. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Ini adalah putra-putri beliau.
Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah sosok yang terkenal kebaikannya baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Dan beliau ini dijadikan suri tauladan oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ustadz, di antara perbuatan baiknya Abu Bakar itu apa Ustadz? Ketika sebelum masuk Islam, kepribadiannya Abu Bakar ketika sebelum masuk Islam itu contohnya apa Ustadz? Ya. Berikut akan kami bawakan beberapa contoh tentang kepribadiannya Abu Bakar yang Masya Allah sebelum masuk Islam. Di antaranya yang pertama Pak Bu, Abu Bakar adalah orang yang tidak pernah minum minuman keras atau khamr baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Ini orang melbu Islam menjaga ya, apalagi sudah masuk Islam. Walaupun seteguk Ustaz, walaupun seteguk. Ya. Padahal Pak Bu, zaman jahiliyah dulu sangat terkenal. Orang-orangnya itu suka ngombe, ya. Bahkan diceritakan itu setiap rumah itu ada galon-galon, Pak. Segalonan utuh sekresekan. Bayangkan. Jadi udah kayak ya minum jamu gitu. Nah, Abu Bakar enggak seperti itu, Pak. Benar-benar menjaga dirinya. Jadi ketika itu Abu Bakar memang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad diutus. Abu Bakar ini tidak pernah meminum minuman khamr walaupun satu kali tegukan. Ya. Mengenai hal ini jamaah sekalian ada sebuah cerita. Ya. Jadi ketika itu Abu Bakar sedang berjalan di suatu tempat. Sedang berjalan, kemudian ada orang mabuk berat. Ya. Jadi ketika di jalan Abu Bakar melihat ada orang mabuk berat di sana. Dia minum sampai seperti orang yang nuwun sewu, hilang akalnya. Ya, panjenengan ngertos nih gimana orang yang terlalu banyak minum minuman keras. Ya. Nah orang ini ngalor ngidul, akhirnya dia nganggap ada kotoran ya, diceritakan ada kotoran manusia sama dia dipegangin, dimaki, pelenyetin, nuwun sewu, dipelenyeti. Kemudian diapain? Diambung. Nah pas wis diambung, orang ini, tinggi tangannya nyung mambu temen. Tangannya nyung mambu temen, terus dimek lagi, diambung lagi, dihilangin lagi, diambung. Seperti orang nuwun sewu, benar-benar seperti orang yang ya kurang waras. Melihat itu, Abu Bakar kemudian berkata pada dirinya bahwasanya aku tidak akan pernah minum minuman keras. Karena minuman keras, khamr itu efeknya seperti ini. Aku nggak mau. Semenjak itulah Abu Bakar nggak ada keinginan untuk meminum minuman keras. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan ini, ya. Minuman keras termasuk hal yang baik atau buruk, Pak? Buruk, nih. Kita semua sepakat minuman keras itu adalah termasuk perbuatan yang buruk. Nah, segala hal-hal yang buruk itu dilarang oleh Allah. Ya. Dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi Muhammad SAW itu di antara syariatnya adalah menghalalkan bagi kalian
hal-hal yang baik-baik saja. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi Muhammad mengharamkan segala hal yang buruk, merusak, dan memiliki efek yang tidak baik bagi tubuh. Ini dalam Al-Quran. Di antara syariat Islam adalah seperti itu, Pak. Menjaga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak anggota tubuh mereka. Ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Berarti kalau misalnya khamr atau minuman keras itu buruk, berarti hukumnya apa? Dilarang. Kalau dilarang berarti haram, haram. Tidak boleh. Ya. Dan di surat lain jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah secara terang-terangan memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjauhi minuman-minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras itu, judi, berkurban untuk berhala, maksudnya apa? Nyajen, ya. Dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amalis syaitan. Kata Allah, itu adalah perbuatan keji dan termasuk dari perbuatan setan. Ini kata Allah. Fajtanibuhu, kalian jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu, ya, dengan minuman keras dan perjudian itu, setan hanya ingin menimbulkan permusuhan di antara kalian, ya, dan juga kebencian. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terjadi, Pak Bu, betapa banyak orang-orang yang setelah berpesta seperti itu, ujung-ujungnya apa? Ribut, ya. Diiringi dengan perjudian, minum khamar, ujung-ujungnya ribut, ya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Kemudian kata Allah, sesungguhnya minum-minuman keras dan juga perjudian itu akan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan juga dari sholat. Ya, kita jumpai nun sewu orang-orang yang hobinya minum-minuman keras, mereka sangat sulit untuk diajak sholat. Mengingat Allah juga sulit. Kenapa, Pak Bu? Otaknya udah rusak, ya. Otaknya udah rusak. Karena minuman keras itu, kata ahli kesehatan, di antara efeknya adalah merusak otak, Pak Bu. Merusak otak. Dan kalau sudah sampai over, sampai dalam artian ya abendina kok ngasih kayak gitu, buat mikir itu susah, ya. Golek dong gue angel. Dong niku napa? Ya gue paham, misalnya diomongi ini, buat memahamkan dia itu susah. Ini efek dari minum-minuman keras, ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala hal yang diharamkan oleh Allah pasti semuanya itu baik untuk kita. Segala hal yang dilarang oleh Allah, yang supaya hambanya itu tidak melakukannya, yakin itu semua adalah hal yang baik untuk kita.
Jadi sebenarnya kita nggak perlu definisi apa-apa dilarang, definisi apa-apa haram. Ya sebenarnya itu baik untuk kita, bukan merugikan kita. Betapa banyak hal-hal yang Allah haramkan untuk kita, sebenarnya itu adalah baik untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini mengenai khamar tadi ya. Kita masuk ke situ karena Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras. Ya Ustaz, terus kepada Ustaz, nyosing bisa Ustaz bertobat. Bertobat dan janji kepada Allah agar tidak mengulangi. Pak Bu, dosanya panjenengan itu, kalau misalnya dosanya kita, kalau misalnya sepenuh langit dan bumi, selama kita belum meninggal, lalu kita taubat, benar-benar taubat kepada Allah, Allah bakal mengampuni. Ya. Panjenengan mungkin pernah berbuat syirik, dukunan, ngombean, mungkin ya, bisa judi, dosa-dosa besar semuanya pernah dilakukan. Itu bukan berarti pintu taubat tertutup, Pak. Allah selalu membuka pintu maaf di pagi, siang, sore, dan malam. Sebanyak apapun dosa Ustaz, sebanyak apapun dosanya panjenengan, kalau belum meninggal, jenengan tobat diterima, tobat nasuha. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita dalam Al-Qur'an. Kul, katakanlah wahai Muhammad, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berbuat dosa begitu sangat banyak. Kata Allah napa Pak Bu? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun masa lalu kita begitu sangat buruk, masa lalu kita begitu sangat kelam, bukan berarti pintu taubat itu tertutup. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini contoh pertama bahwasanya Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras. Contoh kedua, di antara kepribadian Abu Bakar yang sangat-sangat Masya Allah ya, ketika di zaman jahiliyah, Abu Bakar tidak pernah nyembah berhala. Satu patung pun nggak pernah. Kalau sahabatnya lain mungkin ada ya, kayak Umar dulunya kan nyembah berhala. Sahabat-sahabat yang lain dulu nyembah berhala. Abu Bakar ini enggak, Pak. Jadi ada sebuah kisah lucu yang diceritakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma sajadtu li sonamin qat." Aku tidak pernah sujud kepada berhala satupun di masa jahiliyah. Wa dzalika anni lamma nahaztul hilma akhadhani Abu Quhafah biyadayya. Ketika itu, ketika aku sedang menginjak masa remaja, lagi masa-masa peralihan dari anak kecil ke masa remaja, ya usia SMP SMA. Ketika aku usianya memasuki usia remaja, ayahku pernah membawa tanganku fantalaqa bi ila mahda'in fihil asnam. Aku dibawa oleh ayahku yaitu Abu Quhafah
ke sebuah ruangan yang mana ruangan itu penuh dengan berhala. Jadi dulu Abu Bakar dan bapaknya ini masih di zaman jahiliyah, bapaknya belum masuk Islam, Pak, Bu. Jadi Abu Bakar dibawa sama ayahnya, Melu. Diperlihatkan ruangan yang penuh dengan patung-patung. Faqala li, lalu bapaknya ini berkata kepada Abu Bakar, hadhihi alihatuka summul awali. Ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang mulia dan lagi maha tinggi. Bapaknya bilang ke siapa, Pak, Bu? Ke putranya Abu Bakar. Memperkenalkan Tuhan-Tuhannya. Ini nih, Tuhan-Tuhanmu yang maha mulia dan lagi maha tinggi. Wa khalani wa dhahaba. Setelah itu bapaknya pergi meninggalkan Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar di situ di ruangan sendiri. Lalu Abu Bakar mengatakan, fadanautu minas sonam. Aku pun mendekat ke salah satu berhala. Wa qultu, aku katakan kepada berhala yang besar yang aku dekati itu, inni ja'iun fa'at'imni. Wahai berhala, yang kencot ya. Jadi patungnya diajak bicara, wahai berhala, aku lapar. At'imni, jajal, wahai panganan, bisa orang. Falam yujibni. Ternyata berhala itu cuma diem. Terus Abu Bakar ngomong lagi, fakultu inni arin faksuni. Wahai berhala, wahai patung yang maha mulia lagi maha tinggi, kayaknya orang kelamben. Wahai kelambi. Jadi minta kelambi, baju ke berhalanya, ngetes Abu Bakar. Falam yujibni. Berhala itu yang didekati oleh Abu Bakar gak jawab, gak ngasih makan, gak ngasih baju, gak ngomong apapun. Maka seketika itu kata Abu Bakar, fa'alqaitu alaihi sakhratan fakharra liwajhihi. Meneng bae kesuwen, maka aku mengambil batu yang sangat besar, bandem nami berhala yang diam itu, dibandem apa? Jorokna. Dan akhirnya berhala itu pun jatuh. Semenjak Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya berhala itu enggak ada manfaatnya, dia enggak pernah beribadah kepada yang namanya berhala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dia sedikit dari kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ini adalah orang yang benar-benar sangat terjaga, baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Dan orang yang sebelum masuk Islam itu adalah orang yang baik, maka ketika masuk Islam otomatis dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik dari kalian yaitu yang di masa jahiliyah itu baik, maka di masa Islam dia jauh lebih baik jika memang dia mengerti agamanya. Ini yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah memasuki waktu Isya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.